Sebenarnya profesor tadi mewakilkan apa yang saya rasakan, guys. Saya di Sabah. Adakah saya juga Melayu, guys? Ternyata ada pengakuan jujur ya guys ya dari YouTuber Malaysia ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, Rusli. Dia ini sedang bertanya dan ingin tahu sebenarnya seperti apa sih bahasa yang digunakan oleh Malaysia. Ya, bahasa Melayu kah atau bahasa Malaysia? Oke guys ya, gak usah berlama-lama guys, kita langsung tonton saja seperti apa sih sebenarnya kegundahannya seorang YouTuber Malaysia ini tentang penyebutan bahasa Melayu kah atau bahasa Malaysia. Langsung saja kita tonton videonya. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi satu video. Video ini mungkin ada sedikit panas, tapi ya nggak apa-apa karena kita belajar guys. Kalau ada hal yang memang benar tapi sakit, ya kita harus menerima dengan hati yang terbuka begitu. Karena hidup ini harus sentiasa belajar dan belajar. Ada hal yang mungkin sakit tapi baik buat kita. Tapi ada hal baik tapi tak bagus buat kita. Jadi begitulah cara Allah menyusun kehidupan kita sebagai hambanya guys. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi satu video di tahun 2003. Adakah benar budaya dan juga bahasa Indonesia sudah mendominasi Malaysia guys? Nah, sebagai rakyat Malaysia yang memang berada di Malaysia, memang tinggal di Malaysia, hidup bersama dengan teman-teman yang ada di Malaysia, jadi mungkin melalui video ini saya akan berikan sedikit respon bahagian mana yang di video ini yang benar, bagian mana yang dalam proses begitu. Nah, jadi mungkin di Anda yang menonton di sini akan makin, oh rupa-rupanya di Malaysia itu sinetron terkenal, rupanya di Indonesia itu lagu terkenal, kalau di Indonesia itu bahasa Indonesia itu terkenal, kalau di Malaysia itu oh di tempat ini banyak orang Indonesia, makanan Indonesia populer di situ. Jadi disinilah saya akan memberikan sedikit klarifikasi. Jadi kalau mungkin ada hal-hal yang kurang enak didengar, jadi anggaplah ini adalah satu hal yang menguji hati kita agar menjadi manusia yang lebih matang begitu. Oke, jadi tanpa masalah, ayo kita sama-sama saksikan videonya seperti apa dengan kiraan 3, 2, 1, jom. 2023 Melayu Malaysia kian stres hadapi dominasi bahasa dan budaya Indonesia. Kenapa kaum Melayu Malaysia cenderung Kuat berperilaku juga ya, aneh Bang menyangkut Rusdi, budaya dan aneh bahasa Indonesia? Mereka suka main klaim menerima seenaknya Ini tanpa kan ada rasa bahasanya malu tadi kan dan sebenarnya seolah sungguh tak sangat memiliki apa harga ya? diri lagi. Dan pada tahun 2023 diperkirakan sikap seperti ini akan terus berlanjut. Suka Sebab klaim ya. kaum Melayu Malaysia akan menghadapi masalah yang sama, yakni semakin hilangnya identitas mereka. Ada yang mengatakan bahwa sikap itu muncul karena mereka terjepit oleh kaum Cina dan India di negaranya. Sepintas, pendapat ini ada benarnya. Tapi menurut kami, bukan semata-mata faktor itu. Kalau betul hanya karena terjepit di ujung Medini, seharusnya kaum Melayu Malaysia justru berbaik-baik dengan Indonesia. Sebentar ya guys. Nyat. Oke, sebenarnya kan kalau tentang kecelaruan identitas ya, biasanya berlaku itu di kota-kota, lagi-lagi di Kuala Lumpur guys, karena di situ kan sudah berlaku asimilasi ya. Tapi kalau di sekitar negeri-negeri di luar daripada Kuala Lumpur seperti di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perak, itu Melayunya itu masih kental banget guys. Maksudnya di sini kental banget, di sini India kental, Cina kental, Melayu pun kental. Maksudnya di situ masing-masing. Coba waktu kalau di kota di sini, di kota besar ini, nah biasanya itu sudah berlaku asimilasi yang sangat-sangat luar biasa. Yang paling dominan itu yang bisnis lah. Nah, macam orang Cina, macam orang India, Melayu tuh ada, tapi mungkin ada di kerja-kerja yang lain begitu. Jadi begitulah. Tapi kalau masih lagi di negeri-negeri lain tuh, itu maksudnya masih kuat lagi Melayunya di situ, Indianya di situ, Cinanya di situ masih berlaku. Cuma di sini kalau di kota ini persaingan antara Melayu, India dan juga India itu terlalu ketat guys, ketat banget. Jadi siapa yang memiliki mental bisnis yang besar, yang berani mencoba sesuatu yang baru, dia akan menjadi yang mendominasi begitu. Oke, jadi kita lanjut videonya. Mereka malah mengundang permusuhan dengan Indonesia. Aduh, ini saya kadang-kadang bingung nih guys, Malaysia Indonesia ini. Bahwa mereka sebenarnya merasa terjepit dari segala lini. Mereka terdesak oleh Cina dan India,
tapi juga merasa terjepit oleh dominasi budaya dan bahasa Indonesia. Nah, kalau Kaum ini Melayu Malaysia mengalami krisis identitas dan bereaksi dengan sikap tak wajar, yakni menghalalkan segala cara. Jangan heran bila sikap dan pernyataan mereka sering menggelikan. Contohnya, ada tokoh Melayu palsu yang meminta agar Indonesia tidak menafikan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Oh, Indonesia juga tidak Padahal, menafikan. Indonesia tak pernah menafikan hal itu. Oh, tidak pernah menafikan. Indonesia hanya mempertahankan nama bahasa Indonesia sesuai Sumpah Pemuda dan Konstitusi. Sumpah Indonesia Pemuda. pun tak pernah mencampuri nama bahasa yang dipakai Malaysia. Sesuai dengan Sumpah Pemuda bahasa Indonesia. Mereka Akarnya juga bahasa Melayu mengatakan juga. bahwa bahasa Melayu dituturkan hingga ratusan juta. Kalau 300 pernyataan juta itu penutur. benar, berarti kaum Melayu Malaysia sudah berhasil mengantar-bangsakan bahasa Melayu. Soalnya, Malaysia baru penduduk Malaysia 33 cuma puluhan juta. juta. 33 juta Tapi penduduk. kenapa mereka masih bingung? Mereka juga masih sibuk seminar dan simposium. Inilah yang bikin orang tertawa. Dan pandangan profesor dari Sarawak berikut mempersoalkan pula keanehan itu. Ini Profesor Datuk Jayum, Jawan, Malaysia. Kalau saya tak tahu ini Malaysia, saya terasanya saya di luar negara. Dalam simposium ini orang bercakap tentang bahasa Melayu. Jadi di mana konsep keluarga Malaysia ataupun keluarga Melaya ataupun keluarga Melayu yang diutarakan oleh Perdana Menteri tadi. So, jadi kerana bila bercakap tentang bahasa Melayu itu bahasa milik orang Melayu ke ataupun bahasa Melayu itu milik orang Malaysia? Betul. Jadi saya datang bukan nak Mempertikai. menyaran, saya semua datang nak komen, saya nak bertanya dan dua perkara saya tak ada benda. Ada dua. Kerana saya bukan pakar. Bukan pakar bahasa, tapi saya mau Prof yang humble, guys. melontarkan banyak persoalan statement untuk Sebentar guys ya. Di sini sudah jelaskan, kita lihat, kita dengar ya, profesor dari Sarawak, Malaysia mempertanyakan kan, bahasa Melayu kah atau bahasa Malaysia? Jika bahasa Melayu ya hanya dipertuturkan oleh mereka yang bersuku Melayu ya di Malaysia ya. Dan sedangkan kita sama-sama tahu di Malaysia itu tidak hanya suku Melayu ya, ada banyak suku. Terutama di Sarawak, di Sabah Sarawak itu ada banyak sekali suku-suku lain ya selain Melayu, di luar Melayu. Dan bahasa pun mereka berbeda-beda, sama seperti kita di Indonesia ya. Dan ini Profesor Sarawak ini mempertanyakan tentang bahasa yang ada di Malaysia, bahasa nasionalnya lah istilahnya kan gitu. Jadi kan sebenarnya kan banyak juga, ada banyak sebenarnya warga Malaysia ini mempertanyakan itu. Ya kan? Ya betul kata profesor ini tadi, kalau bahasa Melayu ya hanya milik orang Melayu dong, yang lain. Sama dengan kita orang Indonesia kan gitu. Kita nggak pernah pungkiri bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, jelas banget itu. Dan kita menyebut bahasa kita dengan bahasa Indonesia, ya semua orang kan menerima, suka berbahasa Indonesia. Inilah hebatnya Indonesia kan, perbedaannya kan. Indonesia mengakui bahwa akar bahasa Indonesia berasal dari saudara-saudara kita yang Melayu. Jelas, itu jelas banget tuh. Kita nggak bisa nyalakan dan kita tidak bisa pungkiri itu, sangat-sangat bisa. Tapi dengan penamaan bahasa Indonesia dan penyerapan kosakata baru ya, yang dicampur dengan kosakata luar ya, Arab, Cina, Portugis, Belanda, dan bahasa-bahasa lokal kita di daerah, akhirnya terciptalah sebuah bahasa Indonesia yang sama-sama kita tahu bahwa kosakatanya pun sangat beda jauh dengan bahasa-bahasa Melayu yang sekarang sudah ada, terutama dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Kita sama-sama tahu bahasa Melayu yang di Malaysia justru semakin rusak, semakin amburadul. Dan patut kita bangga, saudara-saudara kita suku Melayu yang ada di Indonesia tetap mempertahankan, melestarikan bahasa Melayu dengan indah, tidak merusak, kan gitu. dipikirkan oleh para ilmuwan dalam bahasa ini. Saya bukan pakar bahasa, bidang saya politics and governance. So jadi itu yang pertama. Kemudian kedua, ini hampir 2 hari penuh
saya sudah mendengar pembincangan para ilmuwan. Saya boleh katakan saya kecewa. Kecewa. Saya tidak tertarik. I'm not impressed. I'm not impressed. Kenapa? Okay. Yang saya dengar sejarah keagungan, sejarah bahasa Melayu sudah ditutulkan di sini, di sana, di merata tempat. Kalau begitu, jadi apa perlu simposium pengantarabangsaan yang Perdana Menteri nak mengantarabangsakan bahasa Melayu. Kalau sudah diantarabangsakan sebagaimana yang saya dengar 2 hari ini, jadi apa lagi yang perlu? Ataupun metodologi penyampaian itu ada kecacatan. Jadi mungkin salah tafsir. Kita kata orang yang bertutur bahasa Melayu di sini, di sana. Misalnya kalau saya tak mau petik negara yang diwakili di sini, nanti mereka kecewa. Negara yang tidak diwakili. Misalnya, adakah bahasa Melayu itu dituturkan di New Zealand? Bila di New Zealand, siapa yang mentuturkan bahasa Melayu? Siapa yang bercakap bahasa Melayu? Adakah orang Melayu yang sudah berpindah ke New Zealand? Atau warga? Kalau orang Melayu yang sudah berpindah ke New Zealand bercakap bahasa Melayu di New Zealand, saya rasa itu bukan pengantarabangsaan. Pengantarabangsaan maksudnya tadi orang Maori bercakap bahasa Melayu. Itu baru pengantarabangsaan. Kalau orang Melayu misalnya di selatan Thailand, memang itu orang Melayu. Takkan dia bercakap bahasa lain. So, jadi itu dari segi metodologi. Sebentar ya guys. Profesor sendiri pun masih bingung guys. Halat 7 bahasa Melayu ini sebenarnya. Bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Saya kemarin, saya sempat berhubung dengan seorang teman saya guys. Melalui HP, telepon. Aku mau, empat guys teman saya hubungi. Saya tanya satu pertanyaan dengan mereka. Bro, begitu. Sebenarnya yang di Malaysia ini kamu percaya apa nih? Bahasa Melayu atau bahasa Malaysia begitu? Sebenarnya saya sampai sekarang belum boleh menjawab pertanyaan itu. Sampai ini baru 4 orang saya tanya guys. Itu orang-orang yang sudah bekerja guys di kerajaan. Coba bayangkan kalau saya tanya anak-anak muda Malaysia. Pasti mereka tuh bingung begitu. Jadi profesor sendiri masih lagi dalam proses. Sebenarnya bahasa Melayu Malaysia ini mau kemana sebenarnya? Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya adalah di Malaysia masih lagi dalam terperangkap dengan kegemilangan ataupun kesuksesan alam Melayu zaman dulu begitu. Masih terperangkap di situ, masih terperangkap dengan alam Melayu yang zaman dulu. Oke, masih terperangkap. Jadi itu yang membuatkan alam Melayu itu makin lama tidak memiliki update yang sesuai dengan zaman sekarang begitu. Maaf guys ya, sebentar saya potong. Dia pun menelpon ya, abang ini menelpon teman-temannya yang bekerja di pemerintahan ya, kalau mereka kan kerajaan. Bingung kan? Bingung gitu. Sebenarnya kan ini seperti apa bahasa mereka, penamaannya. Sebenarnya kan permasalahannya kan penamaan itu tadi. Bahasa Malaysia kah atau bahasa Melayu? Itu yang dipertanyakan sebenarnya. Tapi kan banyak ini tokoh-tokoh politik lah ibaratnya Malaysia ini, orang-orang Melayunya Malaysia ini ingin membesarkan bahasa penamaan Melayu itu. Ya karena ketakutan itu. Apa mesti yang ditakutkan? Contohlah Indonesia, tetap eksis, apapun sukunya, tetap eksis. Gak ada ketakutan mau tertindas dengan suku-suku yang lain. Ya kan? Sama, kita semua sama. Apa sih bedanya rupanya? Kalau di Malaysia kan ini enggak, tokoh-tokohnya ini Melayu palsu dan Melayu aslinya ini ketakutan. Seolah-olah kalau merubah nama bahasa itu, penamaan bahasa itu, mereka akan terjepit dan makin hilang. Ya enggak juga lah sebenarnya. Kan tergantung kita. Kita loh di Indonesia ratusan suku ya, tetap saja eksis di mana-mana ya kan. Enggak ada itu ada rasa takut mau ditekan. Misalnya saya suku Batak mau ditekan lagi suku Jawa. Enggak ada. Itulah bedanya kita Indonesia kan dengan mereka ini. Nah, kalau macam Indonesia, sebagai contoh ya, Indonesia itu kan adalah negara yang berevolusi.
negara yang bahasa yang berkembang dan terus berkembang dan terus berkembang, sehingga kan banyak negara yang suka belajar tentang bahasa Indonesia karena bahasanya itu berkembang, tidak terperangkap di alam dulu begitu. Kalau Melayu ini masih terperangkap di situ. Ya, kita kena akui ya, bahasa Melayu dulu ataupun alam Melayu dulu memang ada zaman kesuksesannya. Tapi bukan bermaksud menukar bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia yang akan dituturkan oleh banyak suku di dalam Malaysia. Alam Melayu itu akan terus hilang daripada muka bumi ini. Tidak. Nah, tidak sebenarnya. Jadi mungkin sekadar sesuaikan dengan peredaran generasi sekarang. Ya, kan? Jadi profesor sendiri yang bingung, guys. Apalagi saya dan juga teman-teman yang lain yang rakyat biasa di Malaysia ini, guys. Jadi bukan saya mau meredahkan ataupun mau menunjukkan sisi buruknya Malaysia, tapi sebenarnya seluruh dunia, bahkan banyak negara, banyak orang sudah tahu Malaysia itu bahasanya agak sedikit menurun ya dari segi nilainya berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Bukan bermaksud bahasa itu tidak bagus, tapi mungkin bang, kalau di negaramu sana evolusikan, revolusi, nah, begitu, dikembangkan lagi. Jangan kembali terus ke alam Melayu, sedangkan kita sekarang berada di era yang sangat-sangat modern begitu. Nah, begitulah maksud saya. Jadi apa yang dikatakan oleh profesor ini jujur ya, terlalu jujur menurut saya, dan sebenarnya kejujuran itu walaupun sakit harus diterima, harus ditelan karena memang itulah kenyataannya. Jadi semoga dengan komentar-komentar seperti ini bisa didengar dan sesuatu yang berlaku dalam bahasa Melayu Malaysia ke depannya. Dan jujurnya guys, saya juga masih bingung. Malaysia itu gunakan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu. Saya juga masih bingung sampai saat ini guys. Minta maaf, saya harus jujur, bukan bermaksud saya bodoh, tidak. Aja, tapi saya cuma mau bingung. Begitu, itu yang berlaku dengan diri saya. Kalau saya sendiri yang bisa dikatakan suka membaca, suka berhubung dengan orang-orang yang berilmu, persekitaran saya itu adalah orang-orang guru juga, masih bingung bagaimana dengan teman-teman saya yang memang mungkin mereka itu belajarnya nggak terlalu tinggi begitu. Jadi bagaimana tuh? Mungkin mereka juga malas aku pikir, nah, begitu. Sedangkan saya ini duduk di sini memikirkan karena saya sayangkan Malaysia begitu. Oke, jadi ya kita lanjut. Ada benda tak tepat. Ada benda yang tak tepat. Mungkin bukan salah, tak tepat. Itu nomor satu. Nomor satu. Kemudian yang kedua, sebagaimana saya sebut tadi, konteks. Bahasa Melayu itu tadi. Seolahnya cakap tentang bahasa Melayu itu bercakap dalam konteks Malaya. Jadi Malaya itu saya tidak penting, saya tidak wujud semasa Malaya 1957 ataupun sebelumnya. Malaya, betul. Ya, karena saya dilahirkan sebagai seorang Sarawak yang Sarawak sebuah negara yang berdaulat. Saya pun di Sabah guys. Adakah saya Melayu di Sabah? 1963. Tapi kalau kita bercakap tentang bahasa Melayu di Malaysia, jadi apakah peranan orang seperti saya? Iban. Apakah bahasa Melayu itu bahasa saya? Saya orang Iban. Orang saya Iban. Ada bahasa sendiri. Betul. Saya ada bahasa sendiri, dialek sendiri. Yang saya dengar tadi bahasa Melayu, bahasa orang Melayu. Saya rasa kalau saya seorang Malaysia, bahasa Melayu itu bahasa saya juga. Kan begitu. Kalau orang dia juga bingung guys, dia juga bingung. Malaysia, rakyat Malaysia, bahasa Melayu itu bahasa dia. Iyalah. Profesor Ridwan itu betul lah, bahasa Melayu itu bahasa dia karena dia orang Malaysia. Cara dia bercakap tadi. Tapi saya tidak penting dalam kerangka Malaysia, dalam kerangka orang Melayu. Saya orang Sarawak guys, Sabah juga macam gitu. Ada suku-sukunya banyak guys. Biar kita juga bingung. Terima kasih ya guys sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Oke. Terima kasih mengirimkan video ini kepada saya. Sejujurnya sebenarnya profesor tadi mewakilkan apa yang saya rasakan guys. Saya di Sabah. Adakah saya juga Melayu guys? Jadi bingung guys. Sedangkan kalau di Sabah itu kan banyak suku di situ. Sama macam Indonesia ada macam banyak suku kan. Kalau Sabah Sarawak itu kan sukunya banyak. Ada, dan setiap bahasa itu mereka ada bahasa sendiri begitu. Nah, jadi itu yang jadi mewakilkan banget.
Jadi kadang-kadang itu yang kadang-kadang kalau di Malaysia itu juga bahasa Melayu. Jadi kita nih yang di Sabah Sarawak itu ada kayak kami Melayu. Jadi itu yang harus dipikirkan kembali oleh Malaysia, pemerintah Malaysia. Lagi-lagi di bagian bahasa. Semoga kami yang di bagian Sabah Sarawak ini juga bisa mendapat tempat karena kami ada bahasa sendiri di situ. Oke, bahasa dusun, bahasa Kedazan, Rungos, di situ ada Bajau di situ yang menjadi warga negara. Kalau di sebelah Sarawak pula ada Iban di situ, ada bahasanya sendiri. Jadi harus dipikirkan, adakah itu Melayu? Jadi sampai di sini saja. Terima kasih yang mengirimkan video ini kepada saya. Terima kasih juga karena memberikan. Saya suka video ini, sangat-sangat mewakili perasaan saya, guys. Dan sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin mayoritas kegundahan orang-orang Sabah Sarawak ya yang di Malaysia itu pastinya mayoritas sama seperti yang dirasakan oleh Rusdi ini ya. Mereka mempertanyakan ya, bahasa itu bahasa Melayu kah atau bahasa Malaysia? Karena semua di Malaysia juga tidak semua bersuku Melayu. Apa bedanya dengan kita Indonesia kan? Indonesia ini bukan hanya Melayu, tetapi banyak sekali suku-suku. Tetapi kita sama, satu gitu. Dipersatukan juga kita dengan bahasa Indonesia yang akarnya dari bahasa Melayu. Itulah hebatnya orang Indonesia, itulah pintarnya orang Indonesia, para pejuang bahasa kita, ya. Menyempurnakan bahasa. Ya, bahasa Indonesia itu sangat-sangat luar biasa kerja keras mereka dan akhirnya sekarang membuahkan hasil bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi ke-10 di UNESCO.